Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Begitu. Terima kasih telah memberitahuku tentang ini. Aku mungkin akan terburu-buru mengambil keputusan jika bukan karenamu, Feng Feng. Jika 7 keluarga warisan benar-benar orang-orang jahat, maka aku lebih memilih untuk menjauh dari mereka, kata Yuan kemudian. Sedangkan untuk murid Min, mungkin aku bisa membantunya meraih mimpinya tanpa perlu bergabung dengan keluarganya. Bagaimana caranya seseorang bisa pergi ke surga atas? Aku tahu tentang tangga menuju surga. Tetapi apakah ada cara lain yang bisa digunakan untuk pergi ke surga atas? Tanya Yuan beberapa saat kemudian. Memang, tangga menuju surga hanyalah salah satu dari beberapa metode, dan bahkan merupakan metode tersulit kedua. Tetapi meskipun demikian, metode ini paling banyak digunakan oleh para kultivator karena metode lainnya agak tidak realistis, kata Feng Yuxiang. Dan dia melanjutkan. Metode pertama seperti yang diketahui kebanyakan orang, adalah menembus alam Grandmaster Roh dan menjadi ahli roh. Setelah itu terjadi, Anda akan dapat mengakses tangga menuju surga dan menaiki tangga tanpa perlu melewati ujian, karena Anda telah memenuhi syarat untuk naik dengan kultivasi Anda. Untuk metode kedua kami, seperti yang Anda ketahui, adalah dengan menantang tangga menuju surga dan mencoba menyelesaikan ujian untuk mendapatkan pengakuan dan kualifikasi untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ini adalah metode yang paling umum digunakan karena memungkinkan kultivator yang belum mencapai alam ahli roh untuk naik ke surga atas. Tentu saja, ini bukan hal yang mudah dicapai, dan hanya beberapa kultivator yang berhasil melewati ujian dan naik ke alam berikutnya setiap 100 tahun. Adapun metode ketiga dan terakhir, meskipun secara teknis ini adalah cara termudah untuk naik ke tingkatan yang lebih tinggi, ini juga merupakan metode yang paling tidak realistis, karena membutuhkan seseorang dari surga atas untuk turun ke surga bawah dan membawa Anda ke surga atas. Ini adalah sesuatu yang hanya dapat dicapai oleh 7 keluarga warisan dan 4 keluarga kuno, karena mereka memiliki keluarga di surga atas. Namun, meskipun mereka mampu melakukan sesuatu seperti itu, membutuhkan sumber daya yang sangat besar bagi seseorang di surga atas untuk turun ke surga bawah. Oleh karena itu, mereka hanya melakukannya sesekali ketika mereka memiliki seseorang yang sangat berbakat. Aku mengerti, gumam Yuan sambil memperoleh pemahaman yang kuat mengenai langit atas dan tangga menuju surga. Beberapa saat kemudian, Yuan berkata, "Saya akan keluar sekarang. Terlalu banyak hal terjadi hari ini dan saya butuh istirahat. Sampai jumpa lagi Tuan Muda. Selamat tinggal Kakak Yuan." Yuan langsung keluar dari sistem. Setelah kembali ke dunia nyata, Yuan menarik nafas beberapa kali untuk menenangkan pikirannya sebelum mulai berlatih hingga Yuro memasuki kamarnya. "Kakak, kamu mungkin sudah tahu tentang ini, tapi rupanya ada sesuatu yang luar biasa terjadi di Cultivation Online hari ini," kata Yuro kepadanya sambil membersihkan tubuhnya. "Hah, apa yang terjadi?" tanya Yuan padanya. Banyak pemain di benua timur mendengar raungan buas yang keras yang terdengar hingga ratusan ribu mil. Beberapa bahkan mengatakan itu terdengar seperti raungan naga. Mungkin akan ada acara khusus dan raungan itu semacam pertanda. "Benarkah? Tapi aku tidak mendengar apa-apa," gumam Yuan. Meskipun Aletua Eksan telah berbicara kepadanya tentang penampilannya di menara ikan karpe melompati gerbang naga, Eltua Eksan tidak pernah menyebut naga yang melarikan diri dari menara itu, juga tidak menyebutkan raungan keras yang berasal darinya. Jika itu benar, kamu harus mencoba berpartisipasi dalam acara ini. Siapa tahu, kamu bisa mendapatkan sesuatu darinya, kata Yuro. "Baik," kata Yuan. "Saya juga akan terus memantau informasi apapun terkait peristiwa ini. Begitu saya mengetahui sesuatu, saya akan segera memberitahu kamu." Beberapa saat kemudian, Yuro meninggalkan kamarnya dan kembali ke kamar sendiri. Yuan melanjutkan latihannya sepanjang malam setelah itu. Setelah menyelesaikan rutinitas paginya, Yuan kembali bermain game dan bertanya dalam hati, "Apa yang harus saya lakukan hari ini?" Yuan mengambil buku panduan itu dan mulai membolak-balik halaman sampai menemukan sesuatu yang menarik. "Oh iya, saya penasaran seperti apa bentuk balai misi sejak diperkenalkan kepada murid-murid. Saya harus melihatnya sekarang." Dengan pemikiran itu, Yuan keluar ke tanahnya. Namun, dia tidak langsung pergi dan menoleh ke arah rumah Minli, seolah-olah dia mengharapkan Minli keluar dan mengikuti dia sekeliling.
Namun untuk kejutannya, Minli tidak muncul. Terdak acak, saya akan sendiri hari ini. Yuan bersiul dengan santai sebelum berjalan menuju balai misi. Saat Yuan berjalan menjauh dari area itu, Minli mengintip melalui tirai jendela rumahnya dan menyaksikan punggung Yuan menghilang dari pandangannya. Setelah Yuan pergi, Minli berjongkok dan menutupi wajahnya dengan kedua tangannya karena malu. Aduh, apa yang saya pikirkan kemarin? Kenapa saya menawarkan diri saya kepadanya? Dia pasti sekarang mengira saya wanita murahan yang akan menawarkan tubuhnya kepada siapapun yang bisa membantu saya mencapai tujuan saya. Saya seharusnya tidak berbicara tanpa berpikir. Yuan berteriak keras dengan wajah memerah, merasa ingin menggali lubang dan melompat ke dalamnya. Saya ingin mengikutinya dan melihat kemana dia pergi hari ini, tapi saya tidak punya keberanian untuk berdiri di hadapannya dan bersikap seolah-olah tidak ada sesuatu yang terjadi kemarin. Aduh, sialan. Saya seharusnya menunggu sedikit lebih lama sebelum mengundangnya bergabung dengan keluarga Min. Beberapa saat kemudian, Yuan sampai di balai misi. Itu adalah bangunan besar berlantai 2 yang menempati seluruh blok dengan para murid-murid yang terus keluar masuk ke tempat itu, menjadi salah satu area yang paling aktif yang pernah Yuan alami di sekte sampai saat ini. Namun, itu memang sudah bisa diperkirakan, karena tempat ini adalah tempat di mana sebagian besar murid pergi untuk mendapatkan poin kontribusi mereka, yang wajib jika mereka menginginkan sesuatu dari sekte. Setelah mengagumi pemandangan luar balai misi, Yuan memasuki bangunan melalui pintu masuk yang lebar, yang bahkan dapat menampung 10 orang dewasa jika mereka berdiri berdampingan. Wow, Yuan langsung merasa takjub dengan suasana di balai misi, karena tempat itu tampak seperti kantor yang tidak terorganisir dengan kertas-kertas yang ditempel di seluruh dinding. Bahkan orang tidak akan bisa menghindari melihat kertas-kertas itu ke arah manapun mereka melihat. Setelah memasuki bangunan, Yuan mendekati kertas-kertas yang ditempel di dinding dan mulai membaca beberapa dari antara mereka. Keluarga Chun sedang mencari seseorang untuk mengawal kereta mereka dari kota Huang ke kota Jin. Imbalan 100 koin emas. Diutamakan murid roh tingkat 4 ke atas. 5 poin kontribusi. Keluarga Ming sedang mencari kultivator untuk membasmi binatang-binatang roh yang berkeliaran sangat dekat dengan kota mereka. 20 yuan koin emas untuk setiap binatang roh yang dibunuh. Tingkat murid roh ketiga ke atas lebih disukai. 1 poin kontribusi untuk setiap 30 binatang roh yang dibunuh. Tetua Sekte Bai dari Istana Tombak Emas sedang mencari kantong racun yang diekstrak sempurna dari laba-laba iblis. 1 juta koin emas per buah. Tidak ada persyaratan ranah kultivasi. 5 poin kontribusi untuk setiap pertukaran. Keluarga J sedang mencari seseorang untuk mengurus rumah tangga mereka selama mereka melakukan perjalanan bisnis selama 7 hari. Hadiah 15 koin emas. Tidak ada persyaratan ranah kultivasi. Tidak ada poin kontribusi. Tuan Kota Sparrow sedang mencari seseorang untuk membunuh iblis merah yang merajalela di wilayah mereka. Hadiah 10 juta koin emas. Prajurit roh tingkat 5 atau lebih tinggi lebih disukai. 50 poin kontribusi. Setelah menghabiskan beberapa menit melihat beberapa misi di dinding, Yuan memperhatikan satu hal. Sebagian besar permintaan ini terkait dengan membunuh monster atau bertindak sebagai penjaga untuk beberapa keluarga. Dengan beberapa misi hanya membutuhkan material dan sangat sedikit yang tidak terkait dengan kultivator. Adapun misi yang tidak membutuhkan kultivasi, sebagian besar tidak memberikan poin kontribusi. Jadi dapat diasumsikan bahwa misi tersebut ditujukan untuk murid yang hanya ingin memenuhi kewajiban mereka sebagai murid dan tidak lebih. Oh, kertas-kertas itu warnanya berbeda. Yuan memperhatikan kertas-kertas kuning yang terkumpul tidak terlalu jauh darinya dan mendekatinya. Murid pengadilan dalam Yuan sedang mencari lawan latih tanding. 1 poin kontribusi untuk setiap jam latih tanding. Prajurit roh tingkat pertama hingga tingkat kedua. Bertemu di puncak kesepian dalam 3 hari pukul 3 sore setelah tanggal pengumuman. Murid halaman luar Gong sedang mencari seseorang untuk mencuci pakaiannya.
1 poin kontribusi untuk setiap 50 tumpukan pakaian. Tidak diperlukan kultivasi. Bertemu di gedung nomor 2910 di halaman luar. Murid inti Xing sedang mencari seseorang untuk memijatnya sekali seminggu. 5 poin kontribusi setiap sesi. Tidak ada tingkat kultivasi, tetapi hanya murid perempuan. Bertemu di gedung nomor 55 di halaman dalam. Wawancara diperlukan sebelum dipekerjakan. Yuan membaca misi-misi berwarna kuning itu dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi, bahkan murid pun diperbolehkan membuat permintaan mereka sendiri untuk dimasukkan ke aula misi. Namun, bukankah murid-murid bisa menyalahgunakan ini dengan berkoordinasi satu sama lain sehingga mereka dapat menyelesaikan misi satu sama lain dan menghindari melakukan misi sebenarnya untuk memenuhi kewajiban kemuridan mereka? Namun, setelah melihat-lihat lebih jauh, Yuan memperhatikan selembar kertas besar yang bertuliskan, permintaan yang diajukan oleh sesama murid tidak akan dihitung sebagai kewajiban murid. Oh, aku rasa ini sudah menyelesaikan masalahnya, gumam Yuan pada dirinya sendiri. Kemudian, Yuan melihat poin kontribusi yang tersisa padanya. 781. Aku rasa aku akan baik-baik saja untuk sementara waktu meskipun aku tidak melakukan misi apapun. Namun, aku ingin merasakan bagaimana rasanya menerima misi. Aku tidak ingin bepergian keluar sekte. Jadi, aku akan memilih misi yang dibuat oleh sesama murid. Dengan pemikiran itu, Yuan mulai meneliti sebagian besar misi yang diminta oleh para murid di kuil inti naga. Setelah mencari beberapa menit, pandangan Yuan tiba-tiba berhenti pada sebuah misi tertentu. Terutama karena misi itu menyebutkan sebuah kata yang langsung menarik perhatiannya. Murid inti Fei sedang mencari murid pengadilan luar bernama Yuan yang berpengalaman memainkan kecap. 50 poin kontribusi untuk siapapun yang dapat memberikan informasi akurat yang mengarahkannya kepada orang tersebut. 50 poin kontribusi hanya untuk menemukan saya. Itu hadiah yang sama dengan misi lain yang mengharuskan seseorang untuk melawan iblis merah. Peri Fei, bukankah ini murid yang memainkan kecap di pavilion naga? Mengapa dia mencari saya? Gumam Yuan pada dirinya sendiri. Setelah berpikir sejenak, Yuan menoleh ke arah murid yang berdiri di sampingnya dan melangkahkan pundak murid itu dengan lembut. Permisi, ini pertama kali saya di balai misi. Bagaimana cara saya menerima misi? Tanya Yuan kepada murid itu dengan suara ramah. Oh, kamu bisa merobek formulir permintaan itu dari dinding dan membawanya ke meja di sana. Murid itu menunjuk ke meja-meja di dekat pintu masuk. Terima kasih banyak, kata Yuan kepada murid itu, sebelum mengambil permintaan Peri Fei dari dinding dan berjalan menuju meja. Saya ingin menerima misi ini dari murid inti Fei. Yuan menunjukkan permintaan itu kepada tetua sekte di balik meja. Murid inti Fei, tetua sekte itu menatap permintaan tersebut dengan mata terbelah. 50 poin kontribusi untuk permintaan setingkat ini. Tetua sekte itu terdiam, karena mungkin ini adalah permintaan yang paling berlebihan yang pernah dilihatnya. Namun, karena ini adalah murid inti Fei yang dikenal kaya akan poin kontribusi karena kontribusinya di pavilion naga, tidak terlalu mengejutkan jika dia menghabiskan uang secara mewah untuk sesuatu yang begitu sederhana. Siapa namamu? Tanya tetua sekte itu. Murid Yuan, jawab Yuan. Tetua sekte itu menatap Yuan di wajahnya dengan ekspresi tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apakah dia orang yang sama yang dicari murid Fei? Mengapa dia menyerahkan diri? Sudahlah. Bukan tugas saya untuk mengurusi hal-hal seperti itu. Tetua sekte berpikir dalam hati dan memutuskan untuk mengabaikan situasi mereka. Ini, ambillah. Kamu akan membutuhkannya untuk masuk ke halaman dalam, karena kamu masih murid halaman luar. Kamu juga bisa menemukan tempat tinggal murid inti Fei dengan ini.
Tetua sekte menyerahkan sebuah benda kecil kepada Yuan setelah menulis beberapa hal di bukunya. Terima kasih. Yuan menerima tanda terima kasih itu dan segera berbalik untuk keluar dari balai misi. Setelah meninggalkan balai misi, Yuan mengikuti peta di token tersebut menuju tempat tinggal Perifei. 1 jam kemudian, Yuan sampai di ujung halaman luar yang juga merupakan perbatasan antara halaman luar dan halaman dalam. Saya ingin memasuki pelataran dalam untuk sebuah misi. Yuan menyerahkan token itu kepada salah seorang tetua sekte yang ditempatkan di sana. Coba saya lihat. Tetua sekte itu melihat token itu dan mengangguk. Begitu, baiklah, ini surat izinmu. Pastikan kamu tidak kehilangannya dan kamu hanya diperbolehkan berada di dalam halaman dalam selama 4 jam. Setelah waktumu habis, surat izin ini akan hancur dengan sendirinya. Jika kau tertangkap di dalam halaman dalam tanpa surat izin, kau akan dihukum. Jadi pastikan kau mengingat hal itu. Tentu saja, kau dapat memperpanjang waktu dengan kembali ke sini. Namun, aku hanya diperbolehkan memperpanjang waktumu jika kau masih belum menyelesaikan misimu. Saya mengerti, Yuan mengangguk. Setelah memasuki halaman dalam, Yuan terus mengikuti jalan menuju rumah Perifei. Dan sebagai murid halaman luar di dalam halaman dalam, Yuan secara alami menarik perhatian para murid halaman dalam di sana. Meskipun dia bertemu beberapa murid pengadilan luar dalam perjalanannya ke rumah Perifei, jumlahnya hanya sekitar 1 dari 1.000 murid yang merupakan murid pengadilan luar di sana. Beberapa menit kemudian, dia tiba di daerah tempat tinggal murid inti. Mari kita lihat, gedung nomor 7. Yuan berjalan mengelilingi area yang luas itu dan melihat setiap gedung satu persatu. Setelah berjalan sekitar 10 menit, Yuan tiba-tiba berhenti berjalan ketika sebuah suara yang khas terdengar di telinganya. Suara ini, seseorang sedang memainkan kecapai. Kemungkinan besar itu murid Fei. Yuan kemudian mengikuti suara kecapai itu dan tiba di depan bangunan besar ini beberapa menit kemudian. Begitu Yuan melangkah ke ambang pintu, musik zither berhenti dan suara tepuk tangan orang-orang langsung terdengar setelahnya. Luar biasa, Kakak Fei. Baru seminggu sejak terakhir kali aku mendengarmu memainkan zither, dan kamu sudah berkembang sedemikian rupa sehingga aku hampir tidak bisa mengenali musikmu. Aku juga. Kalau aku tidak melihatmu bermain, aku pasti mengira itu orang lain. Selamat kakak senior, kemampuan bermain kecapaimu telah meningkat ke level yang lebih tinggi lagi. Dengan kecepatan ini, tidak lama lagi kamu akan mampu menggunakan teknik kecapai yang itu. Yuan bisa mendengar beberapa suara unik yang berasal dari sisi lain rumah, dan semuanya adalah suara perempuan. Yuan mengetuk pintu beberapa saat setelah musik zither berhenti. Apakah ada yang absen hari ini? Aku kira kita tidak akan kedatangan tamu lagi hari ini. Aku rasa tidak seharusnya ada orang lain di sini. Aku akan pergi melihat siapa itu. Beberapa saat kemudian, seorang murid istana dalam yang cantik membuka pintu dan muncul di hadapan Yuan. Seorang murid istana luar. Apa kau tahu pintu siapa yang kau ketuk? Apa yang kau inginkan? Tanya murid istana dalam itu kepada Yuan dengan ekspresi kesal di wajahnya, terutama karena ia menganggap Yuan sebagai pengganggu yang mengacaukan waktu mereka bersama. Aku datang untuk menemui murid Fei, kata Yuan padanya. Murid Fei? Murid pengadilan dalam itu menatap Yuan dengan ekspresi terkejut di wajahnya, hampir seperti dia tidak percaya. Kau hanyalah murid pengadilan luar. Beraninya kau menyapa murid inti dengan begitu santai. Apa kau pikir kau berteman dengannya atau apa? Pergi dari sini sebelum aku menendang pantatmu. Yuan langsung terdiam. Mengapa murid pengadilan dalam tiba-tiba menjadi begitu agresif? Tenanglah adik junior Feng, seorang nona muda tidak seharusnya berbicara sekasar itu, apalagi saat berada di rumah kakak senior Fei. Ada apa dengan keributan ini? Murid pengadilan dalam lain muncul di hadapan mereka. Salahkan murid pengadilan luar yang tidak sopan ini, kata murid Feng sambil menunjuk wajah Yuan yang tampak murni. Murid kedua dari pengadilan dalam itu menatap wajah tampan Yuan sejenak sebelum berbicara. Apa yang kau lakukan sampai membuat adik juniorku sangat marah? Aku tidak tahu. Yuan mengangkat bahunya polos. Kau bocah nakal. Murid Feng langsung kembali marah.
Beraninya kau bilang kau tidak tahu. Kau menyapa kakak senior Fei dengan sebutan murid Fei seolah-olah kau temannya. Itu tidak pantas untuk seorang murid pengadilan luar. Yuan menatapnya dengan mata besar. Benarkah? Apa salahnya menyapa sesama murid dengan sebutan murid? Apakah kakak Ing melihat ini? Pria ini sama sekali tidak memiliki kesadaran. Murid pengadilan dalam lainnya menggelengkan kepalanya dengan senyum getir di wajahnya. Kau datang untuk kakak senior Fei kan? Karena kau bisa datang ke sini, pasti sudah mendapat persetujuan dari seorang penetua sekta. Mengapa kau perlu menemuinya? Yuan kemudian mengambil dokumen misi dan menunjukkannya kepada mereka. Saya datang untuk ini. Coba saya lihat. Murid Ing mengambil kertasnya dari tangannya untuk memeriksanya lebih dekat. Apa kau tahu tentang ini? Aku tidak tahu bahwa kakak senior Fei telah membuat permintaan di halaman misi. Dan siapakah Yuan ini? Itu akan menjadi... Sebelum Yuan sempat menyelesaikan kalimatnya, suara lain menyelah. Apa yang terjadi di luar sini? Siapa yang mengganggu penampilanku di luar? Beberapa saat kemudian, Peri Fei muncul di hadapan mereka. Halo, kata Yuan padanya dengan senyum kaku di wajahnya. Kau? Mata Peri Fei membelalak keterkejutan setelah melihat wajah Yuan, dan dia terhunjak-ranjak hingga menabrak dinding. Kau? Apa yang kau lakukan di sini? Peri Fei menunjuk Yuan dengan jari-jarinya yang bergetar dan ekspresi terkejut di wajahnya, membuat para murid pengadilan dalam di sana tercengang. Kakak senior Fei, apa kau baik-baik saja? Apa kau mengenal murid pengadilan luar ini? Murid Ing di situ memutuskan untuk bertanya padanya. Aku... Peri Fei langsung terdiam. Bagaimana dia harus menjawab pertanyaan seperti itu? Memberitahu mereka bahwa dia dikalahkan oleh murid pengadilan luar ini di bidang keahliannya sendiri. Murid pengadilan luar ini adalah asistenku, seru Peri Fei tanpa berpikir panjang. Asisten Anda? Mereka semua menatapnya dengan mata terbelalak. Sejak kapan kakak senior Fei mendengar asisten? Tanya murid Feng dalam hatinya. Sejak kapan aku menjadi asistennya? Tanya Yuan pada dirinya sendiri sambil mengangkat alisnya dengan ekspresi lucu. Peri Fei langsung panik, dan dia mengoreksi dirinya setelah berdehem kaku. Maksudku, dia muridku. Benar, saat ini aku sedang mengajarinya cara bermain kecapai. Apa? Kamu menerima murid istana luar ini sebagai muridmu? Seorang pria pula, seru murid Feng dengan suara yang bingung. Mengapa Peri Fei menerima murid istana luar sebagai muridnya, seorang pria pula, padahal dia, seorang murid istana dalam, dan temannya, telah meminta Peri Fei untuk mengajarinya bermain kecapai. Mungkin dia tidak terlihat seperti itu, tapi dia memiliki bakat yang luar biasa, dan aku percaya bahwa pada suatu hari nanti, dia akan melampauiku. Peri Fei berbicara sambil berusaha sekuat tenaganya untuk tidak tersedak kata-katanya sendiri, karena betapa konyolnya kedengaran baginya. Peri Fei menatap Yuan dengan jantung berdebar kencang. Tetapi ketika dia menyadari bahwa Yuan tidak mengatakan apapun, apalagi membantah omong kosongnya beberapa saat kemudian, dia menghela napas lega dalam hati. Jika kau berpikir aku telah membuat kesalahan dengan menerimanya sebagai muridku, mengapa kita tidak membiarkan dia memainkan kecapi agar kau bisa menentukan apakah dia benar-benar layak atau tidak? Peri Fei tiba-tiba menyarankan. Para murid di sana menoleh dan menatap Yuan dengan tatapan curiga. Bisakah dia benar-benar memainkan kecapi? Mereka bertanya-tanya dalam hati, karena biasanya hanya wanita yang memainkan kecapi. Bagaimana menurutmu murid Yuan? Bisakah kau memainkan kecapi untuk kami? Satu lagu saja sudah cukup. Peri Fei menatap Yuan dengan senyum kaku di wajahnya. Aku tidak keberatan, karena aku juga ingin memainkan kecapi lagi. Yuan mengangguk setelah berpikir sejenak. Bagus, masuklah. Wajah Peri Fei berseri-seri gembira setelah melihat persetujuan Yuan. Murid Ying dan murid Feng menatap Peri Fei dengan ekspresi tercengang di wajah mereka, karena Peri Fei tampak paling bersemangat karena suatu alasan. Beberapa saat kemudian, Yuan memasuki rumah Peri Fei dan menutup pintu di belakangnya, sebelum mengikuti Peri Fei dan para murid pengadilan dalam ke halaman belakang rumah, tempat dua murid pengadilan dalam lainnya sedang menunggu. Selamat datang kembali kakak senior Fei. Kenapa lama sekali? Telingaku sudah dingin menunggu lagumu selanjutnya, kata salah seorang murid di sana. Hah? Siapa itu? Seorang murid pengadilan luar, dan seorang pria pula. Kenapa dia di sini? Tanya murid lainnya setelah melihat sosok Yuan. Adik Zhao, adikku, ini murid Yuan, seorang murid istana luar dan juga muridku, Peri Fei.
memperkenalkan Yuan kepada kedua gadis itu dan sebaliknya. Murid kakak senior Fei, kenapa ini baru pertama kalinya aku mendengar tentang ini? Gumam muridku, karena dia sudah mengenal murid Fei sejak bertahun-tahun. Karena baru-baru ini saya menerimanya sebagai murid saya, kata murid Fei. Baiklah, murid Yuan akan memainkan satu lagu untuk kita sebagai pengantar. Kamu bisa menggunakan kecapi di sana. Murid Fei menunjuk ke kecapi indah yang terletak di atas meja beberapa meter jauhnya. Yuan mengangguk dan duduk di belakang kecapi beberapa saat kemudian. Kakak senior Fei benar-benar membiarkan seorang pria menyentuh kecapinya. Ini sungguh mengejutkan. Para murid di sana memandang Yuan yang duduk di belakang kecapi dengan ekspresi tercengang di wajah cantik mereka. Mereka semua tahu betapa murid Fei menyayangi kecapi kesayangannya, sehingga bahkan mereka pun belum pernah menyentuh kecapi itu. Sementara itu, Yuan menatap kecapi berwarna biru langit elegan di hadapannya dengan tatapan tenang. Setelah hening sejenak, Yuan mengangkat kepalanya untuk melihat murid Fei dan bertanya kepadanya, "Lagu mana yang harus saya mainkan? Apakah kamu ingat lagu pertama yang kamu mainkan hari itu? Kamu bisa memainkan lagu itu." Yuan mengangguk dan menarik napas dalam sebelum mengangkat kedua tangannya dengan perlahan namun luas. Saat berikutnya, ting! Senar pada kecapi bergetar menciptakan suara yang cering dan merdu yang langsung menyentuh hati para murid yang duduk tidak jauh darinya. Nada yang indah lainnya bergema di area bahkan kurang dari setengah detik kemudian. Perasaan apa ini? Mereka semua bertanya-tanya dalam hati tentang perasaan tak terlukiskan itu, sama sekali tidak menyadari bahwa mereka baru saja terpesona oleh keahlian Yuan dalam memainkan kecapi. Sementara itu, murid Fei telah memejamkan matanya untuk sepenuhnya menikmati musik kecapi Yuan. Waktu berlalu sangat cepat, dan sebelum para murid menyadarinya, Yuan memainkan nada terakhir pada kecapi. "Bagaimana menurut kalian?" tanya Yuan kepada para murid membuyarkan lamunan mereka. Para murid terdiam dan mereka menoleh menatap murid Fei dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Meskipun jelas bahwa penampilan Yuan lebih unggul dibandingkan penampilan murid Fei sebelum Yuan muncul, mereka tidak berani mengatakannya langsung kepadanya, karena itu mungkin akan membuatnya marah dan membuat mereka dilarang mendengarkan penampilannya di masa mendatang. "Bisakah kamu memainkan lagu lain? Kiranya aku tidak bisa menilai kemampuanmu hanya dari satu lagu," tiba-tiba murid Zhao berkata. Ketika murid-murid lain mendengar perkataan murid Zhao, mereka segera setuju dengannya. "Ya, mainkan lagu lain untuk kami agar kami bisa menilai dengan benar." Ketika para murid wanita mulai meminta lagu kedua, Yuan menoleh ke arah murid Fei yang cepat menganggukkan kepalanya, memberi izin kepadanya untuk terus menggunakan kecapinya. Maka Yuan pun kembali meletakkan jarinya di senar kecapi dan mulai memainkan lagu lain. Suasana langsung berubah lagi, dan musik kecapi Yuan bergema di seluruh area, memungkinkan para murid yang berada jauh dari lokasi mereka untuk menikmati musik tersebut juga. "Wow, ini pasti penampilan kecapi Peri Fei. Kiranya dia telah meningkat lagi. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius, bakatnya dalam memainkan kecapi sungguh luar biasa. Musik yang indah sekali. Aku bisa mendengarkan ini sepanjang hari jika memungkinkan." Yuan menyelesaikan lagu keduanya beberapa menit kemudian, dan dunia kembali sunyi, bahkan terasa sedikit kesepian tanpa musik. "Lagi, mainkan lagu lain murid Yuan," kata salah seorang murid pengadilan dalam dengan ekspresi sedikit malu di wajahnya. "Ya, 2 lagu tidak cukup. Kamu perlu memainkan setidaknya selusin lagu," kata yang lain. "Selusin lagu?" Yuan mengangkat alisnya. "Kamu bisa bermain sampai puas," tiba-tiba murid Fei berkata kepadanya. Yuan mengangguk dan tak lama kemudian, dia mulai memainkan kecapi lagi. Sementara itu, para murid pengadilan dalam dan murid Fei memejamkan mata dan sepenuhnya larut dalam musik, merasakan pikiran mereka memasuki keadaan yang tak terlukiskan, yang memungkinkan mereka untuk berpikir dengan lebih jelas, hampir seperti ada semacam efek khusus yang berasal dari permainan kecapi Yuan. 1 jam kemudian, Yuan tiba-tiba berhenti memainkan kecapi karena kehabisan lagu untuk dimainkan. Kenapa kau berhenti? Aku hampir mencapai keadaan pencerahan. Setidaknya itu yang kurasakan." "Jangan berhenti, mainkan lagi." Para murid di pelataran dalam segera mulai mengeluh. Namun Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, "Itu hanyalah lagu-lagu yang saya ketahui." "Ulangi saja lagunya," salah seorang di antara mereka langsung menjawab. "Baiklah, tenanglah adik-adik senior, murid Yuan sudah cukup menunjukkan kemampuannya. Mari kita beri dia istirahat," kata murid Fei dan dia melanjutkan. "Dan sesungguhnya, pertemuan ini seharusnya sudah berakhir lebih dari 1 jam yang lalu." Datanglah kembali bulan depan, mungkin murid Yuan akan hadir lagi. Kalau begitu, Kakak Fei,
Meskipun para murid di halaman dalam enggan pergi, mereka tidak punya pilihan lain. Maafkan aku karena bersikap tidak sopan kepadamu di awal, murid Yuan, kata murid Feng kepadanya dengan ekspresi menyesal di wajahnya sebelum meninggalkan tempat itu. Aku juga ingin meminta maaf karena meragukan kemampuanmu, murid Yuan. Terima kasih atas penampilanmu hari ini, kata murid Ying kepadanya dengan senyum ramah di wajahnya. Jika kalian membutuhkan sesuatu, kalian bisa menemukan saya di gedung 921, kata murid Go. Sampai jumpa lain kali, murid Yuan. Pastikan kau datang lagi bulan depan, kata murid Zhao kepadanya. Setelah semua murid pengadilan dalam meninggalkan tempat itu, meninggalkan Yuan dan murid Fei sendirian, murid Fei segera menundukkan kepalanya sedikit dan berbicara dengan suara meminta maaf. Aku benar-benar minta maaf karena memanggilmu muridku dan memaksamu untuk memainkan kecapi lagi. Yuan menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan suara tenang. Tidak perlu meminta maaf. Aku tidak keberatan dan aku juga ingin memainkan kecapi. Murid Fei mengangguk, lalu beberapa saat kemudian berkata, "Ngomong-ngomong, apa yang kau lakukan di sini? Mengapa kau mengetuk rumahku?" "Oh benar, aku hampir lupa." Yuan menunjukkan kepada murid Fei misi yang telah ia buat. "Ah, itu..." Murid Fei langsung tersipu, tampak seperti seseorang yang ketahuan melakukan sesuatu yang memalukan. "Aku ingin mencarimu terkait sesuatu yang akan datang, tetapi aku tidak tahu di mana kau tinggal, atau siapa dirimu bahkan setelah bertanya kepada banyak tetua sekte. Jadi aku hanya bisa menggunakan cara seperti ini," kata murid Fei. Lalu melanjutkan, "Dan karena kau muncul sendiri, kurasa secara teknis itu berarti kau telah menyelesaikan permintaanku. Jadi aku akan memberimu 50 poin kontribusi sekarang. Berikan token identitasmu." Yuan mengangguk dan menyerahkan kartu identitas. "Hah? Ini kartu identitas perunggu? Kemana perginya kartu identitas emasmu?" tanya murid Fei ketika ia menyadari hal ini. "Maksudmu yang ini? Aku hanya menggunakannya saat membutuhkan poin kontribusi, karena yang perunggu tidak memilikinya," jelas Yuan. "Kau punya 2 kartu identitas." Murid Fei menatapnya dengan mata terbelalak. Mengapa mereka memberinya 2 token identitas? Seolah-olah sekte itu sedang mencoba menyembunyikan identitas asli Yuan. Namun murid Fei memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan hal ini untuk saat ini, dan mentransfer poin kontribusi tersebut kepadanya. "Aku memberimu 60 poin kontribusi, bukan 50, karena penampilanmu barusan," kata murid Fei kepadanya setelah mengembalikan token identitas itu. "Terima kasih," kata Yuan kemudian. "Ngomong-ngomong, kau bilang kau mencariku. Kenapa?" tanya Yuan beberapa saat kemudian. Soal itu, murid Fei tiba-tiba mulai bertindak ragu-ragu. Setelah beberapa saat hening, dia berbicara. "Baiklah, saya membutuhkan seorang pasangan." "Pasangan?" Yuan mengangkat alisnya. "Pasangan seperti apa?" tanyanya dengan wajah polos. Orang biasanya akan berpikir tentang kekasih ketika mendengar kata pasangan dari seorang wanita. Tetapi Yuan terlalu polos untuk berpikir hal-hal seperti itu. "Akan ada kompetisi kecapi besar minggu depan, dan aku butuh pasangan agar bisa ikut serta. Aku sudah mencari seseorang yang bisa memainkan kecapi setidaknya sebaik aku, tapi tidak ada orang seperti itu di kuil inti naga. Namun kau pasti bisa melakukannya. Kumohon, aku akan memberimu poin kontribusi sebanyak yang kau inginkan jika kita bisa ikut serta dalam kompetisi ini," kata murid Fei kepadanya dengan suara sedikit putus asa. "Kompetisi kecapi? Apa yang spesial dari kompetisi ini?" tanya Yuan rasa ingin tahunya semakin meningkat.